yang sebetulnya perjalanan cukup panjang ini penting buat saya sendiri dan penting juga buat saya share karena bukan perjalanannya yang ingin saya share, tetapi ternyata tidak pernah kalau ingin bergelut di dunia IT itu seperti apa. Nah, kalau sekarang justru saya paling senang tuh, saya banyak ngisi materi di beberapa kampus besar juga atau di seminar security atau di event apapun gitu ya. Yang saya sharing sebetulnya adalah hal yang memang seharusnya akan menjadi modal dasar bagi yang apakah sekarang belum lulus, apakah sudah lulus, ataukah sudah punya working experience gitu kan ya. Karena challenge-nya makin hari itu makin besar. Kita coba lihat ya. Bukan cuma sharing session tadi saya sudah bilang, saya ingin sharing experience, tapi bukan untuk menyombongkan sesuatu, tapi sharing experience ini silakan teman-teman ambil sisi positifnya, yang sisi negatifnya buang aja. Dan yang paling penting buat saya itu adalah sharing passion dan motivation. Kenapa? Karena saya melihat di tim saya sendiri yang cukup variatif gitu ya, variatif dari generasinya. Passion dan motivation ini menjadi bagian penting bukan hanya dia ada di bidang apa sebenarnya. Nah, kalau passion dan motivationnya ini saja sudah bisa dibilang salah arah gitu kan ya, rata-rata dari pengalaman itu akan jadi kacau balau dia karir path-nya. Tetapi ketika passion dan motivationnya dia sudah tepat, apapun bidangnya, apalagi juga kalau memang IT ya, kita bicara IT, itu insya Allah akan sukses gitu ya, dengan memang apa yang ingin dia capai. Objektifnya nanti terakhir kita discuss. Oke, profesi di bidang IT ini banyak. Nanti teman-teman bisa lihat saja. Ada developer, ada administrator dengan segala macam jabatan gitu ya. Termasuk juga sekarang tren cloud menjadi engineer cloud, cloud engineer, cloud architect. Nah, yang ingin kita bahas itu yang di sebelah kanan tuh, yang security. Security pun juga jabatannya banyak. Ada penetration tester, komputer forensik, ada cyber security consultant, ada security analyst, security architect, security engineer, banyak banget. Tapi security di sini betul-betul security yang berhubungan dengan komputer ya, bukan security satpam maksudnya. Walaupun pekerjaannya mirip-mirip tuh. Kalau satpam jagain fisik, kalau security di IT itu jagainnya logik biasanya, dia tidak jagain fisik gitu. Walaupun kadang kalau ada yang nanya, saya ketemu teman-teman lama gitu, sekarang bidangnya apa gitu, saya akan dengan jawab security gitu. Nah, security itu kadang masih diidentikan dengan satpam ya gitu ya. Nah, betul sih satpam gitu, tapi satpamnya adalah satpam data, satpam traffic gitu ya, bukan satpam jagain komplek atau jagain gedung. Nah, dari sini pun turunannya juga banyak. Nah, kenapa saya ingin menggambarkan ini terlebih dahulu? Nama pekerjaan, nama job ini, siapapun, ya, mau yang baru lulus, sudah bekerja, sudah punya experience, bahkan yang sudah punya experience cukup banyak sekalipun, itu penting mengetahui bidang-bidang ini semua. Karena kenapa? Karena security itu tidak akan pernah lepas dari pekerjaan yang saya sebut sebelumnya nih. Ya, developer, administrator, lalu the cloud, lalu ada security. Maksud saya gimana? Maksudnya adalah ketika kita ingin menjadi seorang praktisi security, basicnya sebetulnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya tidak ada berhubungan dengan security. Contoh, dulu saya basicnya adalah developer. Fully saya bikin aplikasi, bikin program, dan segala macam, sampai akhirnya bisa membuat satu aplikasi yang dipakai oleh halayak banyak di berbagai macam perusahaan gitu. Tapi ternyata tidak cukup. Kenapa? Pada saat saya membuat aplikasi, ternyata punya banyak kendala, salah satunya adalah isunya performance. Aplikasinya bisa, benar, prosesnya benar, tapi ternyata lambat. Akhirnya saya switch belajar untuk menjadi seorang administrator, belajar database, belajar network, belajar macam-macam yang berhubungan dengan administrator. Karena kenapa? Karena ternyata bikin program kalau tidak ngerti administrasi si database-nya, sistemnya, aplikasinya juga bisa jadi lambat. Oke, akhirnya apa yang saya lakukan? Bisa melakukan coding, bisa membuat aplikasi yang performance cepat. Ternyata itu nggak cukup. Tahun 2003, saya dipercaya untuk melit satu proyek
waktu itu zamannya internet banking belum ada ya. Eh, ada satu perusahaan yang melaunch internet bankingnya masih, menurut saya itu masih sangat jarang. Kebetulan saya dipercaya untuk menjadi salah satu tim untuk membuat arsitek aplikasinya. Aplikasi sudah dibuat sangat baik, sangat lengkap, sangat user friendly dengan performance yang cukup baik. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak lama setelah aplikasi itu di-launch, dihack. Padahal itu masih tahun 2000, seingat saya 2003, sekitar 2002-2003. Di mana istilah hacking dulu tuh masih belum belum seperti sekarang. Dulu saja internet masih bisa dikatakan masih sangat sulit, gitu kan ya. Nah, di situ saya terchallenge. Oh, ternyata bikin aplikasi itu nggak cuma harus pinter codingnya, performance-nya, security-nya juga. Saya belajar security akhirnya. Ya, belajar security pada saat itu. Bagaimana cara untuk membuat satu aplikasi yang secure. Ya, sampai sekarang. Dan sekarang lebih banyak ngurusinnya justru security. Tapi ternyata trennya berubah lagi. Sekarang trennya ke cloud. Ya, belajar juga untuk urusan cloud. Message-nya apa yang ingin saya sampaikan? IT itu dinamis sekali. Sehingga jangan pernah teman-teman itu merasa cukup di satu sisi tertentu. Karena kenapa? Ketika sudah belajar di dunia industri security, ketika misalnya saya sekarang melakukan, misalnya nomor satu nih, penetration tester. Saya pribadi melakukan pekerjaan itu dan saya punya tim. Tim di bawah saya itu, sebelum dia melakukan penetration tester, dia sudah paham sebetulnya bagaimana cara mengadministrasi atau cara memanage sebuah server Linux misalnya, atau sebuah server yang base-nya Microsoft gitu ya. Sehingga dengan mengetahui itu, dia bisa belajar untuk mencari celah. Nah, jadi untuk menjadi seorang praktisi IT security itu tidak bisa tiba-tiba pengen belajar aja menjadi seorang penetration tester tanpa mengetahui dan tanpa melewati fase ini nih. Jadi nggak instan juga gitu. Karena ketika misalnya dia loncat ke langsung pengen jadi security engineer, pengen jadi security architect, basicnya tidak baik, basicnya nggak cukup gitu kan ya. Kemampuan dia dalam mendeliver pekerjaannya itu jadi bisa dibilang biasa banget, bahkan cenderung kurang, sehingga kualitinya itu tidak baik gitu ya. Nah, kita lihat lebih jauh ya. Maksudnya kita lihat lebih jauh security. Ini yang sekarang cukup ngetrend ya. Ada threat hunter. Pekerjaan itu namanya threat hunter. Ada blue team cyber security, ada red team, ada penetration tester, ada SOC analyst, ada SOC engineer, ada CISO. Ya, CISO itu apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nah, itu Chief Information Security Officer. Kalau di sebuah perusahaan ada director gitu kan ya, direktur keuangan, ada CEO, ada direktur utamanya. Sekarang karena saking pentingnya dunia security itu sampai ada direkturnya sendiri dan biasa itu disebut dengan Chief Information Security Officer. Jadi ibaratnya ini direktur yang memang chief level ya, yang memang mengurusi khusus untuk keamanan. Apa yang diamankan? Ya sistem IT-nya. Biasanya memang yang ada CISO ini adalah perusahaan yang bergerak di financial industry. Itu saya sering temukan ada CISO-nya gitu ya, seperti itu. Karena tanggung jawabnya sangat besar. Karena jangan sampai mungkin dengan ancaman yang ada sekarang, ya itu perusahaan kena hack, mungkin sempat dengar ada satu dua financial institution sekitar 2-3 bulan yang lalu sampai down hampir lebih dari 1,5 bulan ya gitu kan karena kena attack ransom. Yaitu karena apa? Karena perusahaannya itu memang eh, perlu melakukan perbaikan-perbaikan dan akhirnya mereka juga meng-hire CISO baru untuk bisa lebih melakukan improve. Nah, digital forensik spesialis, ya, digital forensik ini yang saya lebih banyak lakukan sekarang. Digital forensik itu adalah bagaimana kita memforensik, mengetahui ketika attack atau serangan itu sudah terjadi. Sama aja seperti begini. Mungkin pernah dengar ada beberapa kasus, oh iya orang meninggal dunia gitu kan ya. Nah, diforensik oleh dokter untuk mengetahui meninggalnya karena apa. Apakah karena serangan jantung, apa karena diracun gitu. Nah, di dunia IT cyber security pun ada digital forensik spesialis. Nah,
Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah ketika ada hacking activity, ketika ada orang yang mencoba menyerang gitu kan, dan berhasil melakukan penyerangan itu, nah kami melakukan digital forensik sehingga bisa mengetahui siapa pelakunya, dari mana, menggunakan metode apa, kapan, gitu kan. Nah, itu digital forensik specialist. Report itu diberikan untuk apa? Pertama, sebagai dasar untuk menindaklanjuti tindakan ke cybercrime-nya Mabes Polri. Itu pertama. Yang kedua adalah untuk mengetahui sebetulnya celah yang terjadi itu ada di mana dan apa yang harus kita perbaiki. Cyber security consultant, konsultan secara menyeluruh. Lalu ada cloud security analyst, cloud security architect, cloud security engineer, dan berbagai macam. Nah, dari sekian banyak job description, job title, kalau memang teman-teman itu ingin bergerak di bidang IT cyber security, itu good banget. Karena sekarang hampir bisa dikatakan yang menguasai cyber security itu pasti pekerjaannya banyak. Bahkan bisa dikatakan nggak usah nyari kerjaan, juga kerjaannya ngejar-ngejar gitu ya. Karena dengan tren apalagi sejak pandemi ya, sejak pandemi di 2020 pekerjaan cyber security itu menjadi double bahkan triple jumlah pekerjaannya. Di saat industri lain itu mengalami eh, gangguan karena pandemi, justru yang bergerak di bidang cyber security itu malah mengalami kenaikan, mengalami peningkatan gitu. Nah, dengan segala macam title ini, kalau ingin bergerak di bidang cyber security, pahami dulu ini apa sih threat hunter tuh ngapain. Makanya di sini saya kasih beberapa contoh. Ini nanti mungkin bisa dibaca, slide-nya bisa aja saya share. Apa sih threat hunter? Threat hunter ya prinsipnya adalah begini. Hacker atau attacker yang ingin menyebarin malware, ya, itu dia akan selalu mengupdate metodologinya untuk melakukan penyerangan. Nah, si threat hunter itu harus selalu melakukan selama 7 kali 24 jam memperhatikan katakanlah perusahaannya atau customernya, apakah ada pola-pola yang memang berpotensi untuk misalnya dari luar ada yang coba nyerang, ada yang coba kirim malware dan segala macam dengan pola-pola tertentu. Nah, si threat hunter ini akan mempelajari gitu ya. Dia akan melihat polanya seperti apa gitu ya, seperti itu. Nah, sampai dia memang di sini nih, threat hunter proactively seek evidence of attacker yang tidak diidentifikasi. Jadi bisa jadi ada serangan yang memang baru dibuat ya, dan itu tidak teridentifikasi si threat hunter. Threat hunter ini orang ya yang memang dia melakukan monitoring lalu dia melakukan analisa, oh ini akan ada threat baru dengan polanya seperti ini gitu ya. Nah, itu threat hunter. Nah, bagaimana ceritanya kalau dia melakukan pekerjaan threat hunter tapi basic programming dia nggak tahu, dia tidak mengerti operating system, dia nggak tahu bagaimana Windows bekerja, dia nggak tahu bagaimana Linux bekerja, dia nggak tahu bagaimana network connectivity itu saling berkomunikasi. Dia nggak tahu bagaimana cara pola serangan. Nggak akan mungkin gitu. Makanya tadi kalau saya bilang, sebetulnya pekerjaan IT security menurut saya ini adalah pekerjaan yang paling sulit saat ini ya, menurut saya. Karena mereka harus mengetahui bidang-bidang sebelumnya untuk mengcover pekerjaan mereka semua. Red Team, tim merah. Ini tim yang act atau bertindak seolah-olah sebagai hacker. Jadi kerjaannya itu adalah dia yang nge-hack sistemnya, mencoba melakukan hack, melakukan simulasi, membuat satu prosedur, membuat satu framework. Bagaimana caranya supaya bisa nggak sih kita jebol nih sistem customer atau sistem mereka sendiri. Kalau mereka si red team ini bisa jebol, bisa menjebol, bagaimana orang lain pasti bisa jebol juga. Nah, red team itu lagi-lagi kalau seandainya mereka tidak paham bagaimana tadi tuh programming, nggak tahu bagaimana operating system, nggak tahu bagaimana hardening, dia nggak tahu bagaimana cara konfigurasi dan segala macam, bagaimana dia mau jadi red team. Padahal red team itu dia nyari celah. Cari celah itu ya memang betul-betul harus tahu gitu. Seperti itu. Jadi ini pekerjaannya juga seru banget. Saya kalau lagi menjadi bagian dari red team, ini harus banyak diam,
Diam dalam arti kita memperhatikan kira-kira kita bisa masuk dari mana ya gitu. Ibaratnya nih, maaf analoginya, kalau ada maling nih mau masuk ke rumah. Nah, si red team ini nih gitu, dia tuh memantau, dia lihat rumahnya. Ini rumah kira-kira kalau dimasukin maling lewat mana ya? Oh, dia lewat pintu depan nih. Nanti dari pintu depan bisa loncat nih. Dia coba sama dia loncat. Oh, bisa, berarti maling bisa masuk. Atau mungkin dia masuknya lewat belakang. Gitu kan. Ada pintu belakang yang mungkin tidak terlalu baik pengamanannya, nanti bisa ditendang aja pintunya kebuka, malingnya masuk dari situ. Nah, red team itu act-nya atau berlakunya itu memperlakukannya pekerjaannya itu seperti itu. Seru sebenarnya. Nah, kalau blue team itu kebalikan. Jadi ada red, ada blue. Blue team itu kebalikan karena pekerjaannya dia lebih kepada justru membangun suatu defense. Jadi bagaimana mengamankan. Ini gimana caranya sistem kita diamankan supaya tidak bisa dihack, supaya tidak ada data breach, ya, tidak ada pencurian data, supaya tidak bisa di-attack dari luar atau di-attack dari dalam gitu kan ya. Nah, si blue team ini. Nah, red team sama blue team biasanya suka koordinasi juga, dan orang blue team biasanya juga nanti banyak yang dari red team dan saling cross gitu ya, karena sebetulnya kalau istilah saya tuh, kalau memang kita pengen aman, sebetulnya ya kita harus berpikir sebetulnya bagaimana cara seorang hacker itu bekerja. Jadi kalau kita punya sistem, ya kita coba attack dulu gitu. Kalau kita bisa jebol, apalagi orang lain. Nah itu blue team. Blue team tuh ngamanin dia. Dia harus bisa setting firewall, dia harus mengerti network, dia harus mengerti operating system, bagaimana di harden, bagaimana bikin kompleks password, bagaimana macam-macam gitu ya, memprotek gitu kan. Setelah selesai kasih red teamnya, ini coba hack deh, coba attack deh gitu kan, seperti itu blue team. Digital forensik tadi saya sudah cerita, prinsipnya adalah melakukan forensik. Ini paling seru kalau buat saya karena biasanya sudah ada serangan dan customer biasa akan menanyakan, tolong dicari tahu motifnya apa gitu kan, bagaimana cara melakukannya, dimulainya kapan gitu kan, dan lain-lain sebagainya. Deliverables-nya sebenarnya berupa report, oh dia masuknya tanggal sekian, dengan melakukan attack dengan mengeksploitasi kerentanan tertentu gitu ya, seperti itu. Nah, ini digital forensik spesialis. CISO yang tadi, Director IT Security, bahasa awamnya gitu, tapi bahasa kerennya adalah CISO. Ya dia memang bertanggung jawab terhadap keseluruhan. CISO ini adalah orang yang mengerti tadi, dia mengerti bagaimana cara red team bekerja, cara blue team itu bekerja, digital forensik bekerja juga dia tahu. Bahkan biasanya CISO yang betul-betul expert, dia berangkat dari ya mereka, dia punya pengalaman-pengalaman sebagai yang tadi saya sebutin, sehingga ketika pada saat dia menjabat level CISO-nya, dia paham. Secara teknis dia paham, secara organization bagaimana manage tim di bawahnya itu dia paham, dan ini biasanya level tertinggi di sebuah company yang memang betul-betul fokus, memfokuskan dirinya untuk mengamankan IT-nya. Nah, ini CISO. Malware analis. Ada juga malware analis. Malware analis itu ngapain? Ketika ada malware, dapat sampel dianalisa sama dia. Ya, biasanya teman-teman mungkin sering dengar kalau ada sampel malware, kirimin aja ke pakai antivirus apa gitu kan. Nah, kalau malware analis ini dia ada malware, dipelajari sama dia bagaimana pola attack-nya. Oh, pola attack-nya ternyata dia memanfaatkan celah kerentanan di operating system ini dengan CVE sekian. Setelah itu dia menduplikasi filenya, lalu dia akan membuat spreading malware berikutnya, gitu kan. Lalu dia akan kontak ke server si attackernya yang ada di alamat sekian, gitu kan. Lalu dia akan mendownload file ini segala macam. Nah, ini malware analis. Ini juga pekerjaan yang cukup banyak dibutuhkan. Karena kenapa? Karena sejak lagi-lagi sejak pandemi, tingkat serangan, threat itu makin tinggi. Ini malware analis. Security architect, ya, tadi yang saya sebutin. Nah, ini security architect ini lebih luas dia dan security engineer karena dia mencoba membuat satu arsitek ya, seperti kalau rumah arsitek ya, bagaimana pondasinya, bagaimana tata letak ruangannya kalau rumah. Nah, begitu juga kalau di dunia security architect misalnya kayak saya dan tim ada satu proyek baru, misalnya katakanlah bagaimana cara melakukan security enhancement di sebuah perusahaan financial industry misalnya. Nah,
security architect itu akan mendesain tuh. Oke, kita buat satu ketentuan dulu gambarnya seperti apa, lalu flow networknya seperti apa, policy-nya seperti apa gitu ya. Ini nanti arsitek itu akan memberikan satu uh, rekomendasi baiknya kalau untuk aman tuh seperti itu. Nah, security architect juga cakupannya luas. Dia kadang-kadang harus paham bahwa tipikal aplikasi yang ada di perusahaan itu seperti apa. Kalau nggak ngerti coding gimana? Gitu. Kalau dia eh, misalnya pakai mesinnya adalah mesin Unix bagaimana, bukan Linux lagi. Kalau dia nggak ngerti itu nggak akan bisa jadi security architect gitu kan. Nah ini juga pekerjaannya lumayan berat. Teman-teman bisa lihat dan kalau ingin bergelut di bidang IT security, cyber security, banyak baca referensi gitu. Ini pekerjaannya ngapain dan kira-kira pekerjaan ini cocok nggak buat saya? Bukan hanya cocok, kapabilitas dan skill saya itu mampu atau tidak. Kalau ada passion ke sana, perhatikan apa-apa saja dulu prerequisite yang harus dilewati. Jadi nggak ada istilahnya ketika kita ingin berada di anak tangga paling atas, kita nggak melewati step by step tangganya tuh. Nah, baca-baca referensi dan usahakan baca referensi itu dari sumber yang terpercaya ya. Artinya sumber-sumber yang memang bisa dikatakan bisa menjadi acuan. Nah, ini tadi beberapa ada yang saya ambil dari referensinya, saya ambil dari website ini. Nanti bisa dilihat lebih jauh. Termasuk di sini nih, ada tools-tools yang biasa digunakan untuk cyber security. Karena cyber security selain knowledge, ya kadang-kadang memang diperlukan juga bantuan-bantuan tools untuk mempermudah pekerjaan. Bukan dibalik ya, bukannya seorang cyber security itu dengan modal tools lalu dia bekerja sebagai cyber security, itu terbalik biasanya kalau kayak gitu, knowledge-nya rendah, tapi dia memang harus mengetahui terlebih dahulu seperti apa menjadi IT cyber security sesuai dengan bidangnya. Tools-tools itu akan hanya alat bantu saja. Nah, ini referensi. Nah, ini yang menarik. Percaya nggak kalau gajinya sekian range-nya? Ini paling tidak Indonesia market dan yang saya sudah alami sendiri. Walaupun bisa berbeda dari beda industrinya, beda case project per project, beda level sertifikasinya. Tetapi kalau masih junior, masih awal ya, saya rasa mungkin angkanya masih cukup rendah lah gitu kan ya. Tetapi junior sendiri itu sudah bisa mencapai, dari pengalaman saya sendiri, itu sudah sampai seperti angka yang saya tuliskan untuk level middle dan level senior. Dan ini real. Kenapa real? Karena memang pekerjaan IT security itu banyak dibutuhkan dan kompetensinya tidak bisa cuma dengan hmm, training 5-7 hari lalu lulus ujian dan dia menjadi seorang IT cyber security gitu. Nggak bisa seperti itu karena dia harus melewati banyak hal yang dia pahami sesuai dengan bidangnya. Ini sangat menarik menurut saya kalau yang memang teman-teman istilahnya, kalau saya pengen punya income yang baik di bidang IT itu baiknya bergelut di bidang apa gitu ya. Ya. Nah, ini salah satu referensi yang saya bisa kasih secara summary. Kalau kita lihat dari referensi lain gitu kurang lebih sama. Ini ada source dari PayScale gitu kan ya, dan untuk Indonesia bahkan seorang Chief Information Security Officer itu bisa digaji sampai 900 juta gitu kan ya. Seorang security engineer itu bisa dilihat seorang penetration tester, tapi lagi-lagi ini hanya sebagai referensi, akan sangat bervariatif tergantung dari industrinya, projectnya, dan kemampuannya. Jadi sama-sama seorang penetration tester antara si A dengan si B itu rate-nya bisa beda, bisa sangat jauh gitu. Bisa yang satu itu rate-nya bisa 10 kali dibanding si A, rate-nya 10 kali dibanding si B. Karena kenapa? Karena memang dia kapabilitas dan skill-nya cukup baik. Nah, kadang-kadang saya kalau memberikan satu informasi ini membuat banyak orang menjadi euforia. Waduh, berarti saya tuh harus udahlah, saya jadi IT security aja lah, gajinya gede gitu. Kayaknya kerjaannya gitu aja tuh, cuma malware analis kan cuma mempelajari malware bagaimana sih cara kerjanya, digaji sekian gitu karena berdasar referensi ini. Tapi sebetulnya
ada hal yang perlu dipahami bahwa ternyata ini makanya di bagian ini step by step climb the stair. Artinya teman-teman harus paham dulu bahwa ada tahapannya, nggak bisa langsung instan ya. Seperti oh iya cukup kuliah di kampus A atau training 7 hari, 14 hari di training center B, I'm the expert. Ya, itu salah besar. Kita perhatikan. Apa yang harus dilakukan sebenarnya? Ada dua. Harus bangun kemampuan hard dan soft skill. Saya bahas dari hard skill-nya dulu. IT itu ya betul-betul harus keep up to date. Makanya saya sering bilang ke yang memang misalnya nih beberapa kali katakanlah di company ada HR yang sudah melakukan interview, lalu interview ke saya. Pertanyaan saya pertama adalah, kamu yakin di IT? Yakin, Pak. Kenapa? Gitu. Kalau jawabannya tidak menunjukkan dia orang IT, rata-rata biasanya saya tolak tuh. Kenapa? Kalau orang IT pasti dia mau keep up to date. Keep up to date itu gimana? Rajin baca buku. Dulu saya tidak seenak sekarang. Kalau sekarang mau baca buku itu gampang banget. Dulu saya harus order ke Amazon untuk beli buku tebel-tebel gitu ya. Kalau sekarang udah ada e-book, udah ada PDF, udah cukup banyak gitu. Keep up to date sampai sekarang itu rajin-rajin baca buku ya. Kalau yang hadir di sini orang IT nggak rajin baca buku, coba review lagi deh. Sebenarnya betul-betul pengen jadi orang IT nggak? Apalagi IT security. Ya. Saya sampai saat ini pasti masih selalu menyempatkan dalam satu hari, walaupun hanya 10-15 menit untuk membaca target buku harian saya, khususnya di bidang IT. Pasti. Yang kedua adalah explore new technology. IT itu nggak statik. Saya sudah 20 tahun lebih di industri IT, itu sudah banyak berubah. Dulu yang diajarkan di kampus, itu hampir, maaf ya, nothing. Nggak ada. Bisa dibilang udah nggak kepake tuh sekarang. Kampus itu hanya bukti tanda bahwa kamu pernah sekolah. Kalian pernah sekolah tuh. Pada saat itu diajarkan basic basic berpikirnya saja. Teknologi saat ini harus dilakukan dengan melakukan eksplorasi sendiri. Eksplorasi dengan cara apa? Baca buku, dan yang terakhir tuh bisa lakukan training, boleh aja training, invest untuk training, ya, tetapi pahami bahwa training itu nggak bisa juga. Saya pengen tadi yang saya bilang, saya pengen bisa sesuatu, training aja, gitu kan, tuh nggak bisa tuh. Baca bukunya, eksplorasi, gitu kan. Nah di hard skill banyak-banyak handling project. Dengan handling project, experience akan banyak. Dari satu project satu ke project dua, project tiga, project empat, experience-nya akan banyak, gitu ya. Dan terakhir hard skill, ya, R&D-nya harus kuat, research and development-nya harus kuat. Saya dan tim itu menjadikan R&D menjadi satu KPI. Kalau nggak ada R&D, nggak usah jadi orang IT. Lagi-lagi saya selalu bilang gitu. Loh, kok susah ya Pak Yahya jadi orang IT? Yes. Kalau ada yang bilang orang IT itu gampang, duduk-duduk doang, santai-santai doang, gitu kan ya, itu nggak IT. Biasanya dia, ya, maaf, bukan maksud meremehkan, tetapi kalau kita ukur kedalaman knowledge-nya, pasti biasanya rendah. Tapi kalau orang yang memang kedalaman knowledge-nya itu tinggi, biasanya dia akan sering R&D gitu kan ya. Eksplor teknologinya, dia training kemana-mana, dia pasti rajin baca buku. Bahkan menurut saya, ketimbang training, ya, baca buku itu dan R&D itu jauh lebih penting. Karena kenapa? Training kadang-kadang itu hanya bentuk formalitas saja. uh, saya untuk mendapatkan sertifikasi tertentu harus training, karena kalau nggak training nggak bisa ambil eksamen, nggak bisa ambil examnya, ujiannya. Ya mau nggak mau training. Tapi sebenarnya ya kadang-kadang yang mengajar juga biasa aja gitu kan, secara knowledge-nya. Bahkan kalau banyak kejadian muridnya itu jauh lebih pintar ketimbang trainernya, karena dia sudah melakukan eksplorasi terlebih dahulu, baca bukunya sana sini, handling project, dia training hanya sebagai formalitas saja. Nah itu dari sisi hard skill. Tapi ada hal yang sangat penting saat ini. Ini di bawahnya itu soft skill, communication skill.
Orang IT itu kebanyakan ngomongin sama komputer. Di depan laptop jago tuh, bikin coding diem aja. Udah kayak orang autis lah, diem aja, tuk, 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 jago. Ngobrolnya sama komputer dia. Tapi communication secara manusianya itu nggak bagus. Ternyata itu nggak baik juga. Karena kenapa? Karena misalnya contoh, ketika saya melakukan satu forensik di sebuah perusahaan yang kena ransom, yang uh, sampai betul-betul down, ketika saya sudah menemukan root cause analisisnya, masuknya dari mana, serangannya dari mana, seperti apa, saya harus bisa mengeksplain secara bahasa teknis dan mengeksplain secara bahasa non-teknis. Karena tidak semua paham terhadap IT. Kalau communication skill-nya nggak baik, akhirnya cuma bikin slide doang. Ini maksudnya apa? Hmm, ya itu Pak. Ya, dia begini nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Nah ini penting. Hard skill jago, hard skillnya udah sertifikasinya udah banyak, udah training sana sini, udah gini sana. Communicationnya nggak baik, ya pasti akan kalah dengan orang yang communicationnya baik. Berikutnya soft skill. Ini yang menurut saya Indonesia krisis nih. Good attitude. Mungkin pernah dengar dahulukan adab baru ilmu. Ini ternyata saya sadari bertahun-tahun ya, saya sadari ini ternyata jauh lebih penting dibanding ilmunya gitu. Ketika kita punya hard skill gitu kan ya, communication-nya baik, tapi attitude-nya nggak baik. Attitude nggak baik itu apa? Sombong, ya, terus merasa paling pintar, merasa the man who knows everything, merasa segalanya, terus juga tidak bisa bergaul dengan baik. Ada polemik sedikit, emosionalnya nggak bisa dikontrol. Attitude lah, itu nothing. Dan ternyata menurut pengalaman saya sendiri, Indonesia ya ini mengalami krisis ini nih di nomor 2 nih untuk para pekerjanya, nggak cuma di dunia IT ya. Kebetulan saya juga senang mempelajari HR gitu ya. Kalau saya ngobrol sama orang-orang HR, waduh susah Pak kalau sama anak-anak sekarang sih gitu kan, attitude-nya minus gitu ya. Nah, sharing saya ini sekali lagi bukan untuk membuat polemik dengan teman-teman, membuat polemik dengan istilahnya menjadi sebuah perdebatan, tapi this is the real situation, gitu kan ya. Nah, kalau kalian atau kalau teman-teman siapapun gitu ya, termasuk ini sebenarnya mengingatkan saya apa yang harus saya lakukan, walaupun saya sekarang istilahnya saya sudah punya tim gitu kan ya, dan saya tetap melakukan ini karena kalau nggak up to date ya kan, communication skill yang nggak baik, ya attitude yang nggak baik, ujungnya nothing sih. Artinya pinter tapi sombong, banyak ngomong aja tuh gitu kan, seperti itu. Nah ini menjadi hal yang penting banget. Kalau teman-teman tidak bisa lakukan, ya saya rasa pasti akan banyak struggle, kekurangan. Nah, apalagi di R&D. Aduh Pak, R&D itu butuh waktu Pak, capek kan Pak. Kita kan pengennya, eh, saya sering komentar gitu ya di tim saya, hari weekend mau kemana? Healing-healing dulu lah Pak. Bagaimana sih kamu healing? Saya bilang gitu. Ya kita kan harus itu Pak, harus work life balance gitu kan. Bahasa keren. Ya nanti saya perlihatkan slide berikutnya gitu kan ya. R&D itu nggak mengenal waktu ya. Kalau mau jadi orang IT itu udah agak sulit tuh kalau bicara masalah work life balance. Nanti saya jelaskan kenapa ya gitu. Tapi secara summary-nya bahwa kalau kalian lakukan ini, ya ambil sisi positifnya, up to date IT-nya, sering banyak handling project, R&D, communication-nya baik, ya, attitude-nya baik, ya pasti nice lah. Berikutnya adalah tentukan di mana mau berenangnya. Ya, maksudnya mau berenang tuh gimana? Orang IT itu ada menurut saya ya, ada dua pilihan. Dia mau berenang di sebelah kanan
di kolam berenang atau dia mau berenang di samudra. Ocean or swimming pool. Which one? Tentukan. Maksudnya apa, Pak? Gini, pengalaman saya 20 tahun, saya loncat-loncat, pindah-pindah dari satu industri ke industri lain. Saya menemukan bahwa ada perusahaan yang memang kapasitasnya hanya swimming pool dan saya hanya bisa tahu swimming pool ya sesuai dengan gambar. Ya berenangnya bisa di situ-situ aja. Dari ujung sana balik lagi ke ujung sini, kalau mau apa panjangnya mau lebarnya ya seputar seputar itu saja. Tapi kalau di ocean kita berenangnya sebebas-bebasnya. Kita mau berenang kemana, bahkan ancamannya pun juga lebih besar. Kita nggak tahu di ocean ada apa gitu kan ya. Ada hiu, ada segala macam. Itu kan airnya juga air laut, lebih asin, ombaknya lebih besar gitu kan ya. Nah, maksudnya bagaimana? Swimming pool itu identik dengan kalau kita bekerja di end user. End user itu kalian kerja di perusahaan yang memang bidangnya bukan IT. Misalnya bekerja di manufaktur company, kalian sebagai IT-nya. Itu istilah saya, kalian sebagai IT, tapi berenangnya di swimming pool. Karena kenapa? Ya sebatas itu aja. Kalian akan sangat experience sebatas kolam berenang itu saja. Ketika kalian pindah ke ocean, wah pasti langsung, wih nggak berani lah. Berenang tuh ombaknya eh, besar banget. Nah kalau ocean, itu adalah orang-orang yang bergelut di bidang IT, tapi dia kerjanya di perusahaan yang bidangnya IT. Contohnya apa? Tadi perusahaan IT consultant, perusahaan IT lah, yang memang betul-betul pengalamannya akan banyak banget. Bahkan antar satu company dengan company lain itu ocean-nya bisa beda-beda. Antara dia di samudra sini, dia di samudra sana gitu. Ini akan menentukan seberapa hebat kalian nantinya. Kalau kita bicara sekarang 2023, ya, kita bicara 5 or 10 years gitu kan. Ketika kalian terbiasa berenang di swimming pool gitu kan, ya kemampuannya segitu-gitu aja. Saya bukan berarti menjelekkan, oh berarti kalau gitu Pak, Bapak tidak setuju kalau orang IT itu kerja di end user. Bukan gitu. Tapi message-nya adalah ya knowledge-nya segitu-gitu aja gitu ya swimming pool aja artinya sebenarnya knowledge IT-nya akan ketinggalan tapi kalau yang di ocean itu saya jamin dia suka atau tidak suka mau tidak mau dan kalau dia bertahan dengan cara membuild hard dan soft skill ini dia pasti akan survive. Nah dulu saya nyobain di swimming pool oh kayak gini ya enak ya ya eh, baru berenang sebentar udah nyampe ujung gitu kan oh airnya nggak banyak ombaknya segala macam comfort zone buat saya pindah ke ocean. Waduh, di ocean itu luar biasa, gitu kan. Nah, ini penting. Kalau kalian sudah tentukan di ocean, siap-siap. Tapi kalau kalian pengennya adalah di swimming pool, ya sudah. Nikmatin comfort zone-nya, nikmatin zona nyamannya, ya jangan sampai, oh, jangan sampai kaget kalau memang ternyata ya sebegitu-gitu aja, karena memang ada batasannya. Nah, jadi ini build your heart and soft skill. Oke, habis ini ada mau bertanya dulu? Atau saya lanjutkan? Biar sampai selesai? Oke, Pak Yahya, mohon izin Ya, Pak Yahya, ini sudah ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin boleh. kita waktunya juga tinggal sedikit lagi ya. Jadi Oke. mohon izin saya bacakan untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu dari Kak Jeffy Prata Handoko nih. Katanya beliau itu usai munculnya peretasan atau hacker berjejaka yang membocorkan sejumlah data penting Indonesia, meski hacker berjejaka mengklaim berhasil membobol data ya dan dokumen rahasia negara, namun rupanya belum ada data atau rahasia negara yang bocor. Hacker berjaka tak memiliki keahlian menjadi peretas atau pembobolan data negara. Menurut dia, sejauh ini data negara aman dari segala macam gangguan. Daftar data Brojoko di bawah ini ya, Bapak. Yang menjadi dasar bahan pertanyaan saya ke Bapak yaitu Hacker Brojoko It's Back. Data apa saja yang pernah dibocorkan dan apa aja yang diretas oleh Hacker Brojoko? Apakah bisa dilacak jaringannya beserta kaki tangannya di mana bisa bekerja sama?
Dan apakah bisa dilacak jaringannya beserta kaki tangannya di mana bisa bekerja sama dengan pihak Cyber Polri untuk mengungkap kasus ini. Mohon pencerahannya Bapak. Sekian dan terima kasih. Selamat sore katanya. Oke, Silakan Pak Yahya. eh, saya coba jawab. Masalah Biorka itu saya jawab singkat ya. Nanti kalau mau lebih detail bisa email saya dan segala macam gitu kan ya. Tapi secara prinsip mereka itu ada. Nah, tetapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa political di Indonesia ini sangat tinggi. Sehingga bagian mana yang sebenar-benarnya dihack dan bagian mana yang sebetul-betulnya dijadikan barang dagangan. Ya, nanti saya akan bicara lebih lanjut kita di belakang sesi ini aja lah karena itu cukup panjang. Tapi pesan saya begini, kalau di beberapa company yang memang betul-betul dilakukan hack di berupa BUMN yang ada 1 sampai 2, itu data itu memang terbukti ada data breach keluar. Nah, kalau dikatakan bahwa mana buktinya, bukti itu sebetulnya ada. Tetapi memang apakah data yang keluar itu sebetulnya akan betul-betul real dijual oleh si pelaku, ataukah hanya untuk shock terapi, itu yang masih tanda tanya. Tetapi dari paling tidak saya bisa sebutkan ada 2 BUMN besar, ya, itu memang secara hasil forensik terbukti datanya breach keluar. Mungkin gitu. Nanti detailnya bisa, karena itu panjang banget ya ceritanya. Saya harus cerita ini itu, cerita ini itu. Lanjut. Oke, baik Bapak. Lanjut ya Pak ya, dari Karangga Saputra nih Bapak. Izin bertanya Bapak, tips dan saran untuk seorang pemula yang ingin memulai berkarir di bidang keamanan cyber. Keterampilan dan kualifikasi apa aja sih Pak yang dibutuhkan untuk terjun di bidang ini? Mohon bantuan dijawab Pak. Terima Oke, kasih. tadi sebetulnya saya sudah jelaskan. Kalau bicara pemula, tentukan dulu sebetulnya bidang yang ada sekarang itu seperti apa. Tadi saya sudah jelaskan deskripsi pekerjaannya dan pekerjaan yang dibutuhkan sebelumnya. Nah, kalau memang pemula belum tahu apa-apa, sebaiknya jangan ngobrol mengenai IT security dulu, tapi ngobrol dengan pekerjaan yang sebelumnya. Karena kalau misalnya tadi pengen menjadi seorang penetration tester, tapi maaf ya, eh, administrator sistem aja nggak tahu, lalu nggak pernah coding, nggak pernah tahu framework gitu, ya nanti akhirnya jadi penetration testernya hanya menggunakan tool saja. Singkatnya adalah pahami bidang-bidang yang ada di IT cybersecurity. Setelah paham, perhatikan prerequisite-nya, sebelumnya itu butuh apa, lakukan satu persatu anak tangganya gitu kan. Dimulai dari situ karena nggak ada yang instan lah, orang IT cybersecurity itu nggak ada yang kayaknya dia baru kemarin tuh lulus tapi udah jago banget. Itu hanya yang terlihat, padahal sebenarnya dia belajarnya udah jauh banget. Mungkin seperti itu. Silakan lanjut. Oke Bapak. Satu lagi nih Bapak dari Muhammad Mas Said. Apakah Bapak bisa memberikan contoh kasus nyata di mana serangan siber berhasil dicegah atau data atau data tepat waktu? Bagaimana hal ini bisa diaplikasikan di berbagai organisasi Bapak? Berhasil mencegah banyak. Kami di tempat saya bekerja, itu salah satu pekerjaannya adalah melakukan tadi yang kita bilang dengan SOC. Kita melakukan monitoring dan ketika ada serangan, kita identifikasi, kita notifikasi ke customer-nya dan kita lakukan mitigasi. Itu jelas banyak. Apa yang paling sering? Yang paling sering itu adalah serangan ransomware. Silakan dicari atau bahkan saya yakin teman-teman udah tahu. Itu masuknya banyak lewat mana? Lewat email, ya. Lalu lewat celah aplikasi. Tim kita itu melakukan monitoring. Ada traffic email, oh ya ini apa dan segala macam, dan ketika memang itu unknown yang tidak pernah terdeteksi sebelumnya, itu akan kita lakukan block. Jadi kalau ditanya contohnya banyak banget dan itu real. Nanti lagi-lagi kalau mau diskusi offline atau di belakang, tadi email saya sudah ada, bisa silakan email untuk nanya lebih jauh. Tapi yang pasti jangankan bicara perusahaan gitu ya, eh, bicara sebetulnya laptop pribadi aja itu ancamannya sebenarnya cukup tinggi gitu kan, apalagi data perusahaan. Oke, lanjut. Oke, baik. Bapak mohon izin ada 2 lagi ternyata yang bertanya ya Bapak. Bagaimana Bapak, mohon izin, mengapa Android lebih mudah terkena serangan dibandingkan iOS Bapak?
Apakah karena user Android lebih banyak dibandingkan iOS atau karena faktor lainnya, Bapak? Mohon izin dijawab. Sebetulnya kalau Android lebih banyak serangan karena kan Android itu kecenderungan open source lebih tinggi sehingga orang eksplorasinya lebih banyak ketimbang dengan iOS. Tapi bukan berarti eh, iOS itu jauh lebih aman ketimbang Android dan kondisinya terbalik. Jadi kalau ditanya kenapa lebih rentan, ya karena lebih banyak yang memperhatikan source-nya, lebih banyak melakukan R&D tadi eksplorasinya, sehingga ketika ada potensi exploit, tinggal kembalikan kepada orangnya. Dia akan membuat itu sebagai temuan yang ditindaklanjuti sebagai defense atau memang sebagai eksploitasinya. Maksudnya si pelaku exploitnya. Gitu aja sih sebenarnya. Sama seperti kenapa Windows itu lebih banyak kena serangan dibanding dengan Linux. Enggak juga gitu kan. Windows Windows padahal Linux open source, Windows tidak gitu kan ya. Enggak juga sebetulnya itu informasi-informasi yang terbatas saja. Jadi tereksposnya pada case-case tertentu gitu. Padahal sebenarnya dalam case lain banyak juga iOS yang kena exploit gitu kan. Banyak juga Linux yang kena exploit dibanding dengan Windows gitu. Lanjut. Oke, baik Bapak. Bapak Yahya mohon izin, tadi pertanyaan terakhir ya, Pak Yahya. Dibalas saat terakhir nih Pak Yahya, terima kasih banyak untuk waktunya dan teman-teman sekalian jadi dapat materi dan pengalaman yang berkualitas nih, tentunya sharing session juga, diskusi juga, dan direferensikan oleh Pak Yahya Yanuar nih, Masya Allah banget, ilmunya banyak sekali ya teman-teman. Jadi mungkin sampai sini aja Pak Yahya dan teman-teman sekalian. Terima kasih ada semua peserta yang telah bergabung dengan kami hari ini dalam webinar kesuksesan karir di bidang keamanan cyber. Kami berharap teman-teman sekalian telah mendapatkan wawasan yang berharga dan informasi yang berguna dari para pembicara yang tadi ya oleh Bapak Yahya. Sebelum kami menutup sesi ini, kami ingin memberikan beberapa poin penting yang dapat Anda bawa pulang dari webinar ini. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan security ya, tentunya investasi waktu dan upaya Anda dalam pendidikan dan pelatihan untuk memperkuat keterampilan Anda di bidang keamanan cyber. Sertifikasi dan pelatihan khusus dapat membantu meningkatkan kredibilitas Anda tentunya. Terus selanjutnya, kalian harus memiliki jaringan dan kolaborasi. Jangan ragu untuk membangun jaringan dengan para profesional dan organisasi di bidang keamanan cyber ya, tentunya teman-teman. Kolaborasi dengan orang lain dapat membantu teman-teman sekalian memahami tren terbaru dan mengeksplorasikan peluang karir. Selanjutnya, tetap terkini teman-teman, terupdate ya tadi menurut Pak Yahya. Tetap membaca buku, luangkan waktu 5 menit ya teman-teman, karena semua materi-materi ilmu-ilmu bisa diakses dari segala penjuru media sosial tentunya. Serta kami berterima kasih kepada para Pak Yahya terkhususnya selaku narasumber kami dan teman-teman sekalian yang telah hadir di webinar ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.